Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam satu teknik. Nah teman-teman, tema pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana cara merangkai ataupun membuat instalasi listrik sehingga satu grup beban seperti ini ya bisa dikendalikan ataupun bisa dihidupkan dan dimatikan dari dua tempat yang berbeda seperti ini. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan hasil rangkaian instalasi seperti yang saya contohkan tadi, kita membutuhkan dua buah saklar tukar yang nantinya akan kita rangkai secara seri ya. Nah, sedangkan untuk penjelasan dari saklar tukar, bagaimana cara pemasangannya dan bagaimana prinsip kerjanya, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton videonya di link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, teman-teman, untuk konsep instalasi seperti ini biasanya itu diterapkan ataupun dipasang di tempat-tempat khusus ya, seperti di tangga rumah pada rumah yang bertingkat ya. Jadi lampu tangga bisa dikendalikan dari lantai 1 dan lantai 2. Kemudian contoh lain adalah pada lorong-lorong jalan ya, sehingga lampu pada lorong tersebut bisa dikendalikan dari ujung lorong 1 dan dimatikan ataupun dihidupkan lagi dengan saklar yang ada di ujung lorong yang kedua. Nah, contoh lain adalah pada kamar-kamar hotel ataupun kamar-kamar yang memiliki ukuran cukup besar, sehingga untuk saklar 1 itu bisa dipasang ataupun diletakkan di dekat pintu, kemudian untuk satunya bisa diletakkan di dekat tempat tidur. Nah teman-teman, untuk bebannya sendiri itu sebenarnya nggak harus lampu ya, bisa kita ganti dengan pompa air misalnya. Jadi pompa air bisa kita kendalikan ataupun bisa kita hidupkan dan matikan dari dua tempat. Misalnya untuk saklar 1 itu kita letakkan di belakang bagian rumah, kemudian yang satunya bisa di kamar. Nah, untuk penggunaan bebannya sendiri sebenarnya tergantung kebutuhan dari masing-masing kita. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke proses instalasinya, bagaimana cara pemasangan instalasinya, saya akan jelaskan dulu melalui diagram pengawatan ataupun simulasi. Nah, teman-teman, di sini sudah saya buatkan untuk simulasi dari diagram pengawatannya. Saya jelaskan dulu untuk masing-masing komponen yang ada di simulasi ini. Nah, untuk N itu adalah sumber netral, kemudian untuk L1 itu sumber fasanya. Kemudian kalau kita lihat pada bagian bawah itu ada saklar tukar 1, kemudian ada lampu dan ada saklar tukar kedua. Nah, teman-teman, untuk lampu di sini saya menggunakan satu buah ya. Untuk penggunaan lebih dari satu buah itu konsepnya nanti sama. Selama dia dalam satu grup, masih dalam satu grup atau satu kelompok, untuk konsep instalasinya sama, tinggal nanti untuk lampu-lampunya kita hubungkan secara paralel. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang prinsip kerja dan cara pemasangan saklar tukar ya. Pada saklar tukar atau saklar hotel itu memiliki 3 buah terminal ya. Terminal common, kalau kita lihat di Panasonic kemarin itu ada terminal common, kemudian yang terminal 2-3-nya adalah terminal keluaran atau output. Nah, untuk penomorannya sendiri itu di beberapa merek itu berbeda teman-teman. Untuk common itu biasanya ditulis dengan COM, kemudian ada yang menuliskan dengan 0 ya. Jadi berbeda-beda. Nah, teman-teman jangan terlalu mengacu pada penomorannya. Yang jelas teman-teman harus mengerti bagaimana prinsip kerja dari diagram pengawatannya itu.
Nah, teman-teman, pada simulasi ini untuk penomoran pada saklar tukar itu menggunakan 1, 2, dan 4. Jadi ini adalah penomoran bawaan dari aplikasi simulasi yang saya gunakan. Nah, teman-teman, di sini untuk yang saklar tukar 1 itu common-nya menggunakan terminal 1. Sedangkan pada saklar tukar kedua itu common-nya menggunakan terminal 2 dan 4. Nah, jadi pemasangannya nanti itu dibalik, teman-teman. Terminal keluaran dari saklar tukar 1 nanti akan kita hubungkan dengan common-nya saklar tukar kedua. Nah, teman-teman, kalau kita lihat pada rangkaian ini ya, untuk penghantar fasa dari sumber tegangan itu langsung kita hubungkan ke terminal 1 pada saklar pertama ya. Kemudian untuk terminal keluarannya yaitu 2 dan 4 itu kita hubungkan ke terminal 2 dan 4 pada saklar kedua sebagai common ya. Kemudian untuk keluaran dari saklar tukar kedua atau terminal 1 itu kita hubungkan ke titik lampu pada terminal fasanya. Sedangkan untuk titik netral lampu itu langsung kita ambil dari penghantar netral dari sumber tegangan. Nah, teman-teman, sekarang kita coba untuk mensimulasikan ya. Kita on-kan dulu MCB satu fasanya. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk penghantar yang warna merah itu adalah penghantar yang dialiri oleh tegangan fasa. Nah, dari sumber tegangan itu masuk ke terminal 1 pada saklar pertama ya. Nah, di sini yang terhubung adalah terminal 1 dan 2. Sehingga tegangan fasa itu masuk ke terminal 2 kemudian terhubung ke terminal 2 pada saklar kedua. Nah, di sini tegangan terputus, teman-teman, karena untuk saklar kedua itu yang terhubung adalah terminal 1 dan 4. Nah, teman-teman, sekarang kita coba tekan untuk saklar pertamanya. Nah, di sini untuk lampunya itu menyala ya, teman-teman, karena pada saklar 1 itu terminal 1 dan 4 terhubung. Nah, tegangan dari sumber tegangan itu masuk melewati terminal 1 kemudian terhubung ke terminal 4. Nah, terminal 4 saklar pertama itu terhubung ke terminal 4 pada saklar kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada saklar kedua itu terminal 1 dan 4 itu terhubung. Sehingga tegangan yang tadi masuk ke terminal 4 itu bisa terhubung ke titik lampu sehingga lampu menyala. Nah, teman-teman, untuk mematikan lampunya, teman-teman bisa putuskan sumber tegangan fasa yang masuk ke lampu itu bisa melalui saklar tukar 1 ataupun melalui saklar tukar kedua seperti ini. Nah, kemudian kita coba hidupkan lagi melalui saklar tukar kedua. Kemudian kita matikan dari saklar tukar yang pertama. Nah, jadi lampu ini bisa kita kendalikan dari dua tempat yang berbeda. Bisa kita hidupkan dan matikan dari saklar pertama, bisa juga kita hidupkan dari saklar pertama dan dimatikan dari saklar kedua atau sebaliknya ya. Nah, teman-teman, untuk mempermudah kita memahami alur dari rangkaian ini, sekarang kita akan coba buat instalasinya berdasarkan diagram pengawatan ini. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan instalasinya. Di sini saya menggunakan dua buah saklar tukar. Ya, kita anggap ini tempat 1 ya, dan ini tempat kedua. Nah, di sini untuk bebannya saya menggunakan 3 buah lampu yang nanti akan kita rangkai menjadi satu kelompok atau satu grup. Nah, di sini ada 3 buah TDOS sebagai titik percabangan. Nanti ini sebagai titik percabangan ke saklar 1 ya. Dan ini titik percabangan ke beban, sedangkan ini titik percabangan ke saklar yang kedua. Nah, teman-teman, pada proses instalasi yang pertama yang harus kita pasang adalah penghantar fasa dari sumber tegangan menuju ke saklar pertama.
Kemudian keluaran dari saklar pertama itu ada 2 kabel ya. Itu menuju ke saklar yang kedua. Teman-teman, karena ini jangkauannya pendek ya, dari saklar 1 ke saklar 2, jadi keluaran kabelnya langsung saya masukkan ke saklar kedua. Tapi kalau dalam pemasangan di lapangan yang jangkauannya itu cukup panjang ya, teman-teman bisa lakukan penyambungan di titik percabangan atau di TEDOS-nya, sehingga memudahkan dalam pengerjaan. Nah teman-teman, selanjutnya keluaran dari saklar yang kedua ya, itu langsung kita masukkan ke titik percabangan pada lampu. Nah kemudian untuk netralnya lampu itu langsung kita ambilkan dari sumber tegangan atau kWh meter. Nah selanjutnya kita pasang kabel yang masuk ke titik lampu, baik itu kabel fasa maupun kabel netralnya. Nah teman-teman, inilah yang dimaksud dengan rangkaian paralel ya. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Terlihat semrawut karena memang belum kita sambungkan ya. Nah untuk selanjutnya itu kita sambungkan penghantar baik yang ke saklar 1 dan 2 maupun kita sambungkan penghantar pada titik percabangan yang menuju ke lampu 1, 2, dan 3. Nah teman-teman, untuk yang warna hitam itu kita masukkan ke terminal 0 ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 3 buah terminal, 0, 1, dan 3. Nah 0 itu ini ya, 2 ini sama-sama 0 ya teman-teman, ini terhubung. Kemudian 1 ada di sini dan ini adalah terminal 3. Nah untuk yang warna hitam nanti akan kita hubungkan ke terminal 0. Untuk Panasonic ini teman-teman cukup menancapkan saja kabelnya ya, ini sudah kuat. Kemudian untuk yang merah pertama atau keluaran yang pertama itu ke terminal 1, kemudian yang kedua ke terminal 3. Nah teman-teman, ini adalah saklar tukar yang kedua. Untuk kabel merah yang keluaran dari saklar pertama tadi
itu kita masukkan ke terminal 1 dan terminal 3. Ini bolak-balik sama teman-teman. Nah, kemudian untuk yang warna hitam itu kita masukkan ke terminal 0 dan nanti akan terhubung ke titik lampu. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita sambung kabel yang menuju ke titik lampu ya. Untuk yang warna hitam atau fasa, kita sambungkan dengan kabel yang dari saklar yang kedua tadi, yang warna hitam. Nah, teman-teman, selanjutnya kita sambungkan penghantar netral yang masuk ke lampu ya. Kita sambungkan dengan penghantar netral yang dari sumber tegangan tadi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita sambungkan penghantar fasa netral yang masuk ke titik lampu. Nah, teman-teman, yang saya suka dari model saklar seperti ini ya, untuk pemasangannya kita nggak perlu melepas skrupnya ini sampai terlepas. Kita cukup masukkan kepalanya ya di sini, kemudian kita putar, kemudian kita kencangkan. Oke. Nah, teman-teman, proses penyambungan yang paling terakhir adalah penghantar pada sumber tegangan.
Oke teman-teman, setelah selesai semuanya, baik itu proses penyambungannya, kemudian pemasangan saklar, pemasangan fittingnya, kemudian sambungan pada sumber tegangannya. Sebelum kita coba rangkaian ini, saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini penghantar fasa dari sumber tegangan yang warna hitam ini masuk ke saklar 1 ya, bagian kamennya atau terminal kamennya. Kemudian keluaran dari terminal 1 dan 3 tadi itu masuk ke yang warna merah ini ya. Ini masuk ke saklar yang kedua, ke terminal 1 dan 3 juga. Itu dibolak-balik sama teman-teman. Nah, kemudian keluaran dari terminal common yang 0 itu, terminal 0 itu masuk ke titik percabangan lampu. Nah, di sini langsung kita sambungkan dengan penghantar fasa yang dari lampu 1, 2, dan 3. Nah, kemudian untuk penghantar netral dari lampu ini kita sambungkan langsung dengan penghantar netral yang dari sumber tegangan. Nah, teman-teman, untuk warna hitam dan merah ini sebenarnya sama-sama penghantar fasa. Saya membedakan warna merah karena biar teman-teman bisa membedakan mana inputan dan mana outputan. Nah teman-teman, sekarang kita coba rangkaian ini apakah bekerja sesuai dengan rencana atau tidak. Nah sekarang kita on-kan MCB-nya. Nah teman-teman, di sini lampu masih dalam kondisi mati ya. Sekarang percobaan yang pertama kita hidupkan dan matikan dari saklar yang pertama. Kita hidupkan dan kita matikan dari saklar yang pertama juga. Kemudian percobaan yang kedua kita hidupkan dan matikan dari saklar yang kedua. Kita hidupkan dan kita matikan dari saklar yang kedua. Nah sekarang percobaan yang ketiga kita hidupkan dari saklar pertama dan kita matikan dari saklar yang kedua. Oke, hidup, kita matikan dari sini. Nah sekarang kita balik, kita hidupkan dari sini, kita matikan dari sini. Kita hidupkan dari sini, kita matikan dari sini. Nah, jadi teman-teman, lampu ini ya bisa kita kendalikan dari dua arah atau dari dua tempat ya. Baik itu matikan dari sini, hidupkan dari sini atau sebaliknya. Dan kita matikan dari sini, hidupkan dari sini juga bisa atau sebaliknya juga. Nah teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun masukan ya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.